Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anifa Yuni Asri dengan NIM 1802542410002 akan menjelaskan mengenai DNA barcoding untuk mengidentifikasi spesies molekuler menggunakan software Mega 11. Hal pertama yang dilakukan yakni dengan membuka Mega 11, software Mega 11. Kemudian memasukkan data dengan mengklik file. Nah, kemudian open a file or sessions. Nah, di sini ada 8 data yang terdiri dari 4 sampel, di mana satu sampel itu terdiri atas CRE dan CRK. Nah, di sini yang kita gunakan hanya 2 sampel. Di sini saya akan jelaskan maksud dari MB10B.041.001 itu adalah nama identitas dari DNA yang akan diteliti. Nah, kemudian CRE dan CRK ini sebagai primernya, nama primernya. Nah, CRE ini adalah reverse, kalau CRK ini adalah forward. Kemudian DM ini adalah nama identitas orang yang menganalisis. Kemudian A07 atau B07 ini menandakan tentang kemudian kita langsung saja untuk mengklik yang pertama kali adalah buka data CRK. CRK yang ini, data ini kita klik, kemudian open. Oke, sudah muncul kromatogramnya. Nah, kromatogramnya ini di atas ada angka 10, 20, 30. Nah, ini menandakan jumlah dari base pair yang ada. Di sini base pair yang ada. Nah, sebanyak 980 base pair. Kemudian, mengapa ada huruf N? Banyak sekali huruf N. Nah, huruf N ini menandakan bahwa kalau di awal dan di akhir. Nah, kalau di akhir ini dia menandakan basanya ini sudah habis, jadi tidak bisa digunakan, tidak bisa dihasilkan DNA lagi. Kemudian tidak bisa diurutkan DNA-nya lagi. Kemudian kalau misalnya N di awal itu tandanya karena masih awal, jadi DNA-nya itu belum bisa terbaca, makanya diidentifikasikan sebagai N. Nah, kemudian yang dilakukan CRK ini dimasukkan ke lembar baru DNA sequencing dengan cara klik data, kita klik OK. Nih, sudah masuk. Setelah masuk data CRK, kita akan masukkan data CRE. Caranya sama seperti tadi, kita pencet file, klik open a file or session, kita masukkan yang CRE, klik open. Nah, data dari CRE ini kita harus balikan karena kan CRE dan CRK itu berbentuk double helix. Nah, kalau CRE itu urutannya itu dia ada dari kanan ke kiri, sedangkan kalau CRK itu sebaliknya. Makanya kita harus pencet ini, klik reverse, ya biar dia ketemu di tengahnya gitu. Nah, ini tidak ada, jangan khawatir, dia akan berubah posisinya. Nah, ini dia muncul. Setelah itu kita klik data, add to alignment explorer lagi. Nah, sudah sukses. Oke. Sudah muncul datanya.
sudah muncul datanya, terus kita lakukan editing sequencing, dimana ada huruf N di ujung kiri dan N di ujung kanan di kedua bagian. Nih N, kita harus memilah bagian mana yang N-nya itu tidak bisa diidentifikasi, yang nilainya tuh jelek, yang dari diagramnya. Oke, pertama-tama kita lihat dari CRK yang ini N-nya kita delete. Nah, oke. Yang bawahnya juga. Oh, sorry, pencet. Ini oke, klik kanan, delete. Kita geser ke ujung. Nah ini hapus, delete yang ini ya, sampai ke ujung. Karena seperti yang saya katakan tadi, dia bahasanya itu udah bisa, DNA-nya tidak bisa teridentifikasi, makanya teridentifikasi sebagai huruf N, seperti itu. Nah, seperti ini di blok. Kemudian lakukan alignment atau pensejajaran blok. Klik tombol W, like DNA. Nah, kemudian klik OK. Nah, ini sudah sejajar. Tanda strip di atas ini di copy saja yang dari bawah. Ini di copy, paste. Ini juga copy, paste. Ada tidak N-nya di tengah-tengah. Nah, oke, karena tidak ada, maka kita hapus yang bagian CRE. Karena datanya sudah sama, maka salah satunya itu harus dihapus. Nah, biasanya itu yang dihapus CRE. Ini adalah sampel pertama CRK. Oke. Nah, sekarang kita hanya mengerjakan 2 sampel. Kemudian kita tambah lagi sampel yang kedua. Caranya kita klik file, open as file association, kemudian CRK, klik data, add to alignment data. Nah, oke, sudah sukses. Kita file, open, yang bagian CRE, klik open. Nah, ini jangan lupa untuk dibalikkan. Oke, baru pencet data, add to alignment explore, successful, klik OK. Nah, ini caranya sama. Nih, data yang N ini dihapus, klik kanan, delete. Oke, klik kanan, delete, ujung sebelah kanannya, klik kanan, delete. Nah, ini. Nah, oke, udah seperti ini. Kita lakukan alignment lagi dengan klik W, like data. Nah, sudah sejajar ya. Sudah sejajar, kita isi. Copy.
paste. Kita ke depan, copy, paste. Nah, setelah ini kita lakukan pengidentifikasian dengan klik salah satu sampel pertama, klik web, kemudian do blast search. Do blast search ini kita gunakan dengan menggunakan internet untuk mengetahui spesies apa yang ditemukan. Nah, ini sudah ditemukan. Nah, ini dia sampel 1 hasilnya. Cara melihat jenisnya itu yang pertama kita harus lihat persen identification-nya dulu, kemudian baru query covernya. Nah, persen identifikasinya ini siapa yang paling tinggi? Yang paling atas, benar. Berarti ini merupakan jenis dari Chrysiptera uswanasi ya, untuk sampel 1. Maksudnya itu kenapa kita harus memilih yang persen identifikasi, karena kalau misalnya persen identifikasi ini kita melihat seberapa samasnya identitas dari spesies tersebut, sedangkan kalau query cover itu melihat seberapa mirip data yang ada di database itu. Jadi data yang utama yang harus kita lihat adalah persen identifikasinya ya. Untuk untuk sampel 1, berarti jenisnya itu dikatakan jenis Chrysiptera uswani. Oke, kemudian kita lihat untuk sampel kedua. Caranya sama, kita blok, klik web, do blast. Udah masuk, lakukan blast. Dapat dilihat bahwa sampel kedua memiliki identitasnya yang paling tinggi ini 100% adalah Chrysiptera uswanasi. Berarti sampel 1 dan sampel 2 memiliki identitas yang sama, yaitu ikan jenis Chrysiptera uswani. Sekian paparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jihan Ramadan dengan NIM 1802542411051. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana membuat pohon filogenetik menggunakan software Mega 11. Sebelum itu, pohon filogenetik ini digunakan untuk mengetahui sampel yang digunakan termasuk spesies apa berdasarkan database. Selanjutnya, untuk mengetahui seberapa dekat kekerabatan sampel tersebut dengan sampel lainnya. Dan yang terakhir yaitu untuk melihat jarak genetik antara kelompok sampel berdasarkan spesies atau kelompok. Pertama-tama klik phylogeny, kemudian pilih construct test neighbor joining tree, yang dimana pada metode ini memiliki prinsip berdasarkan jarak genetik antara sepasang sekuen dan umumnya digunakan untuk membandingkan kekerabatan yang dekat. Kemudian input datanya, kemudian pilih Nucleotide Sequence, klik OK. Karena data yang digunakan tidak ada protein coding, jadi klik no di sini.
Pada test of phylogeny, pilih bootstrap method dengan replikasi 1000. Jadi pohon ini akan mereplikasi sebanyak 1000 kali. Kemudian number of thread masukkan 5 dan klik OK. Ini merupakan hasil dari phylogeny tree yang original tree, di mana dari hasil ini dapat dilihat terdapat 3 percabangan dan memiliki skala 0,02, di mana skala ini menunjukkan perbedaan nukleotida dari panjang masing-masing percabangan. Selanjutnya, ini merupakan hasil dari bootstrap consensus tree. Selanjutnya, balik lagi ke menu awal seperti ini. Kemudian pilih distance dan pilih compute pairwise distance. Kemudian klik yes dan setting seperti yang sebelumnya, menggunakan bootstrap method dan replikasi 1000. Kemudian klik OK. Nah, berikut ini merupakan hasilnya. Yang di atas ini merupakan standar deviasi, jadi diabaikan saja. Jadi dari hasil ini prinsipnya itu adalah jika nilai mendekati 0 berarti sampel tersebut memiliki kekerabatan yang dekat. Jika nilainya menjauhi 0 atau mendekati 1 berarti memiliki kekerabatan yang jauh. Untuk output dengan file Excel, klik export distance to an Excel file. Kemudian klik OK. Berikut ini merupakan hasil yang telah diekspor ke Excel. Selanjutnya yaitu untuk menghitung jarak genetik antara kelompok dengan cara klik TA, kemudian select taxa and group, dan buat 3 grup sesuai dengan pohon yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian klik OK. Selanjutnya klik distance dan pilih compute between group mean distance. Pilih yes. Dan pilih OK. Nah, berikut ini merupakan hasilnya, yang dimana di bagian atas ini merupakan standar deviasi error, dan dari tabel ini menunjukkan bahwa grup 1 lebih dekat terhadap grup 2 dibandingkan grup 3 terhadap grup 1. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.